Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat bihawami'in nafahat wal ataya wassilat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alimul khafiyat al-muhitu bima yajri min tukhumil ardina ila alas samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud syarra wa jahra wa dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, para jamaah, para hadirin, para rawuh, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah, para bapak hadirin sekalian, para pengunjung taman surga, para pecinta burdah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Untuk kesekian kalinya kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, hingga panjenengan semua bisa hadir di dalam rumah Allah dengan kita banyak membaca zikir, membaca sholawat, termasuk panjenengan duduk di sini dengan niat iktikaf. Semua itu mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mendapatkan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan pertolongan itulah segala hajat panjenengan semua, ibu-ibu sekalian, dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa orang yang berselawat satu kali, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat. Ini hadis termasuk kabar gembira buat kita semua. Bahkan kabar gembira ini dirasakan bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, termasuk para ulama. Para ulama itu mengatakan, bagaimana saya tidak bergembira dengan selawat saya yang saya ucapkan satu kali, Allah mendapatkan 10 rahmat. Walaupun ulama itu banyak ibadahnya, sholatnya, tapi mereka tidak merasa ibadah mereka itu bisa mendapatkan rahmat Allah, karena amal mereka belum tentu diterima oleh Allah. Tapi dengan hanya selawat satu kali, Allah sudah mendapatkan 10 rahmat. Padahal rahmat itulah yang menjadi cara kita, rahmat itulah yang menjadi sebab kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, kita terus melaksanakan pembacaan burdah. Berapa banyak selawat yang kita baca? Tentunya kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita sekarang dinaungi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma
Amin. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk di bulan Maulid. Maka sambutlah bulan kelahiran Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam syair Burdah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahimi. Dialah kekasih kita, kecintaan kita, panutan kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, di saat situasi dan kondisi yang sangat genting. Tidak sama dengan keadaan kita di dunia. Kalau di dunia BBM naik, orang sudah banyak gelisah, itu masih tidak ada apa-apanya. Tapi nanti di hari kiamat, ketika kita menghadapi persidangan dari Allah, pengadilan Allah, maka di saat itulah orang akan gelisah, orang akan bingung. Maka di saat itulah beruntung bagi mereka yang senantiasa hidup di dunia ini memperbanyak salawat, maka nanti dia berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membahas, mengaji tentang sumber-sumber daripada maksiat. Dikatakan oleh para ulama, sumbernya maksiat itu ada 3. Semuanya bersumber di hati. Jadi sebetulnya hati kita ini adalah merupakan sumber dari segala macam sumber. Makanya Allah itu tidak melihat hambanya dari potongan tubuhnya, dari kayanya, dari miskinnya, dari cantiknya, dari gantengnya. Tidak, Allah tidak melihat itu semua. Tapi yang Allah lihat adalah hati mereka. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah itu melihat hati hambanya. Allah itu melihat niat hambanya. Semua amal kebaikan yang kita lakukan bersumber di dalam hati. Maka dari itu hati ini harus dibersihkan. Makanya kata Imam Ghazali, hati itu seperti raja. Hati itu seperti pemimpin. Semua anggota tubuh kita ini, tangan kita, mulut kita, kaki kita, ini adalah pasukannya hati. Kalau hati memerintahkan, maka semua anggota tubuh akan melaksanakan. Sedangkan panglimanya adalah akal. Maka dari itu Allah berpesan, sebab nanti yang akan menghadap Allah, yang akan diterima oleh Allah adalah mereka yang hatinya selamat, bersih dari segala macam penyakit, bersih dari segala macam maksiat. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka nanti akan datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari segala macam maksiat, selamat dari segala macam dosa, selamat dari segala macam penyakit-penyakit hati. Maka dari itulah kita harus bersihkan hati kita. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Kita umpamakan hati itu, Bu, supaya kita mudah memahami, seperti rumah kita. Kita punya rumah, yang mana rumah itu terdiri daripada tembok, ada pilarnya. Ketika kita ingin membersihkan rumah kita, maka yang pertama harus dibersihkan hati itu. Pertama apa? Harus dibuang dulu kotoran-kotoran yang ada di rumah kita. Kalau ada temboknya, itu temboknya berlumut, maka lumutnya itu harus dibersihkan dulu, jangan langsung dicat.
hasilnya tidak bagus. Begitulah hati. Dikatakan ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah takhliyah, yang kedua adalah tahliyah. Yang satu pakai kha, takhliyah, yang kedua adalah tahliyah pakai ha. Tahliyah itu artinya mengosongkan hati kita, menanggalkan segala keburukan, penyakit dalam hati kita. Ketika hati itu sudah bersih, maka baru kita hiasi dengan amal kebaikan, sehingga hati kita akan semakin bersih. Maka hati itu akan memerintahkan kita kepada sesuatu yang baik. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, sumbernya maksiat itu ada tiga. Yang pertama adalah al-kibir. Kalau kita ingin tahu berapa banyak macam penyakit hati itu, silahkan baca di kitab karangannya Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih terperinci. Cuma pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas sumber-sumbernya yang paling penting. Yang pertama adalah al-kibir, penyakit sombong. Kibir itu dari kata-kata kaburo, besar, makanya dibilang takabur. Takabur itu dari bahasa Arab artinya menganggap dirinya lebih besar. Jadi istilahnya sombong itu menganggap dirinya lebih hebat. Dan itulah satu dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Iblis itu sebelum dia diusir oleh Allah itu merupakan salah satu malaikat ahli ibadah, seniornya malaikat, luar biasa ibadahnya. Namun apa yang terjadi tatkala Allah menciptakan makhluk yaitu Nabi Adam alaihissalam, di saat itulah Allah perintahkan iblis untuk sujud. Katanya iblis, masa saya senior kok harus nyembah kepada junior? Saya kan diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Saya lebih banyak ibadah, sudah lama saya ahli ibadah. Nah ini, iblis lupa kalau yang memerintahkan itu adalah Allah. Aba wastakbaro, iblis menolak, enggan, menganggap dirinya lebih hebat, lebih besar. Inilah penyakitnya orang-orang tidak mau nyari ilmu. Salah satunya, orang yang sombong itu dijauhkan dari menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia selalu kadang-kadang gampangkan, ngeremehkan. Kalau ada anak kecil yang menyampaikan, siapa sing ceramah? Oh iku lari cilik iku. Karena ilmu itu bukan siapa yang menyampaikan, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Makanya orang dikatakan ahli ilmu itu, dia akan mendengarkan ilmu walaupun dari bawah, dari anak yang lebih kecil. Bahkan orang yang alim sekalipun, kalau ada anak kecil yang menyampaikan kalau itu ilmu, dia akan terima, akan diambil. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang. Kebenaran itu sesuatu yang hilang, yang mahal, yang siapapun kalau itu memang kebenaran dia akan ambil, tidak peduli siapa, bahkan dari musuh-musuhnya sekalipun. Kalau memang itu sesuatu yang benar, dia akan ambil. Makanya dalam sebuah pepatah dikatakan, ilmu itu seperti air yang mengalir. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti air. Air itu mengalir, dia akan turun ke tempat yang rendah. Tidak mungkin air itu turun dari sungai kemudian ke atas, kecuali kalau disedot, ya. Air itu akan mengalir ke tempat mencari sesuatu yang rendah. Begitu juga ilmu. Ilmu itu akan mengalir kepada orang yang hatinya merendah.
hatinya tidak punya sifat sombong, maka dia akan sampai ilmu itu. Tapi ilmu itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang hatinya merasa lebih hebat, lebih tinggi. Itulah yang membuat iblis diusir oleh Allah karena kesombongannya. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang wali min auliyaillah, beliau mengatakan, man kanat dhunubuhu fi syahwatih fa arjulahu taubah. Siapa orang yang dia berdosa karena syahwatnya, ada orang maksiat karena syahwatnya. Contoh, ada orang ditanya, kamu minum khamar? Iya. Itu kan berdosa. Oh iya, saya tahu ini dosa, cuma saya kepingin bertobat, suatu saat saya pengen tobat. Dia ngakui kalau itu dosa, tapi karena terperangkap oleh keinginan syahwatnya, tetap dia maksiat. Itu kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang bermaksiat semacam itu masih diharapkan dia bisa bertobat kepada Allah, karena dia masih ngakui kalau ini salah. Cuma lantaran karena dirinya punya syahwat, keinginan, akhirnya terjerumus. Tapi berbeda, kata beliau, wa man kanat dunubuhu fil kibir. Tapi kalau orang berbuat maksiat karena sombong, dikatakan, jangan minum khamar. Wah, enggak apa-apa minum khamar itu, pokoknya gitu. Enggak apa-apa, boleh. Apalagi kalau kondisinya dalam keadaan cuaca dingin. Nantang sama Allah. Dia maksiat karena sombong sama Allah, enggak mengakui kebenaran. Ini kata beliau, fala turja lahu taubah. Dia tidak bisa diharapkan taubatnya, susah untuk bertobat kalau orang dosa maksiat merasa dirinya benar. Apa dalilnya? Dalilnya itu iblis. Iblis itu bukan tidak tahu, iblis tahu hukumnya Allah. Akhirnya apa iblis? Sampai sekarang tidak bertobat sama Allah, dilaknat sama Allah. Berbeda kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini masuk kepada penyakit yang kedua, al-hiris, yaitu tamak. Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sama Allah diberikan kesempatan, silahkan engkau wahai Adam, apa yang kamu inginkan terserah kamu, cuma satu, kata Allah, kamu jangan dekati buah khuldi. Kamu jangan makan buah khuldi. Sudah itu aja. Kemudian datang iblis menggoda. Pertama yang ditanamkan iblis, hati-hati, ini salah satu penyakit, yaitu suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Apa kata iblis? Wahai Adam, kamu tahu enggak? Kamu enggak boleh makan buah khuldi. Kenapa? Enggak tahu, Nabi Adam. Kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu akan kekal di surga. Makanya sama Allah kamu tidak boleh makan buah khuldi. Nah, lihat, ini jebakannya iblis. Oh, berarti saya kalau makan buah khuldi bisa kekal. Kalau tidak, ditanamkan sifat suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya timbul rasa khiris, tamak, penasaran, kepingin, sehingga dimakanlah buah khuldi itu, didekati buah khuldi itu. Apa yang terjadi? Adam alaihissalam berbuat dosa, kesalahan karena syahwatnya. Namun ingat Bu ya, kesalahan seorang nabi itu tidak sama dengan kesalahan orang awam. Jangan disamakan. Bagi orang nabi kesalahan, bagi nabi itu apa? Kesalahan, bagi orang awam mungkin menilainya bukan kesalahan. Jadi jangan kita lihat, justru kesalahannya Nabi Adam itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita tidak di surga, ya kan? Jangan nyalakan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam saya tidak di surga. Jangan. Ini memang sudah skenario-nya Allah. Allah sudah mengatur ini semua. Tujuannya apa? Karena memang Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, tujuannya untuk
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Andai kata masuk surga tidak ada ujian, padahal Allah menciptakan kehidupan ini adalah sebagai ujian untuk melihat hamba-hambanya ini mana amal yang paling baik di antara hamba-hamba tersebut. Al-Hiris ini menyebabkan Nabi Adam alaihissalam terusir yang hanya dengan satu kesalahan. Tapi Nabi Adam seorang nabi yang langsung bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga akhirnya doa Nabi Adam itu diterima. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngakui salah di hadapan Allah, ngakui berbuat zalim, pada akhirnya Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, wal hasad. Tadi pertama sombong, yang kedua rakus, tamak, dan yang ketiga al hasud, penyakit iri dengki. Ini hati kita harus dibersihkan. Sifat sombong, tamak, iri dengki. Inilah dosa pertama Bani Adam. Pertama kali maksiat yang dilakukan Nabi Adam adalah bukan Nabi Adam, putranya Nabi Adam, yaitu hasud. Tatkala Qabil dan Habil, Qabil itu hasud kepada Habil saudaranya sendiri karena mendapatkan kenikmatan, amal solehnya diterima sama Allah, iri dengki, sehingga terjadi yang namanya pembunuhan. Qabil membunuh Habil karena apa? Karena hasud. Jadi semua penyakit yang ada di dunia ini bersumber dari 3 penyakit ini, Bu. Lihat semua sudah. Orang ngomongkan orang dari hasud. Tetangganya punya mobil mewah, karena hasud, iri, akhirnya diomongkan. Tidak seneng ada kenikmatan saudaranya diomongkan. Dari apa itu? Dari penyakit hati. Ada orang menfitnah saudaranya padahal dia tidak berbuat apa-apa, menfitnah korupsi, menfitnah mencuri, menfitnah menjelekkan orang. Sumbernya dari mana? Dari iri tadi itu. Bahkan bukan hanya itu, sampai membunuh orang lain itu dari penyakit ini. Makanya kata Imam Ghazali, ini harus dibersihkan. Kalau perlu kita punya waktu, kita tulis hati kita di kertas, kita gambar hati kita, kemudian kita tanya, wahai hatiku, sampai di mana sombongmu, sampai di mana pelitmu, sampai di mana irimu. Terus kita pertanyakan. Atau kalau perlu kita datang kepada teman-teman kita yang jujur untuk mengoreksi kesalahan kita, apa yang kurang dari saya ini. Tanya sama guru-guru kita, ulama-ulama kita. Karena tidak bisa kita membersihkan hati, memperbaiki hati, datang ke dokter, dokter tidak sanggup. Maka yang bisa mengobati itu adalah ulama-ulama, guru-guru yang punya mata hati. Waduh, repot kayaknya sekarang ini, Ustadz. Gimana ya? Mau cari ulama susah, ulama-ulama yang dekat sama Allah, yang tahu mata batinnya kuat, yang yakin sama Allah. Maka cari buku-buku, kitab-kitab, zikir-zikir, yang kitab itu ditulis oleh ulama-ulama yang ikhlas karena Allah. Contohnya kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitabnya Al-Imam Ghazali, kitab yang sederhana aja, Bu. Kitab hidayah, kitab tasawuf. Kalau kita lagi hatinya kita sumpah, baca walaupun sebentar. Kenapa? Ini penting sekali. Karena mereka ulama-ulama yang dekat sama Allah, yang ikhlas karena Allah, mereka itu menaruh sirnya di kitabnya. Berbeda kalau kita baca buku yang nulis orang barat,
sama orang menulis buku dengan niat ikhlas, nulis buku dengan takut kepada Allah. Itu kalau kita baca, itu akan memberikan bekas ke dalam hati kita. Istilahnya kalau bahasa sekarang tuh ada auranya, getaran hati, hingga kita yang tadinya nggak yakin sama Allah, begitu baca kitab itu tergetar hati kita, sadar hati kita. Ini perlu sekali kita punya. Selain Al-Quranul Karim, kita punya hadis Nabi, kitab-kitab yang sederhana, kitab-kitab tasawuf, untuk memberikan penyegaran ke dalam hati kita. Karena apa? Karena itu yang membuat hati kita yakin. Yang membuat hati kita yakin ini hilang segala penyakit itu adalah kita harus dekat sama sumbernya. Sumbernya apa? Ya sumbernya, di samping kita dekat sama orang-orang yang yakin, kita harus juga menelaah, membaca buku-buku atau lebih-lebih khususnya Al-Quran, sehingga hati kita tambah yakin. Bab al-yakinu al-imanu kulluh, yakin itu Pak Bu sumber keyakinan. Orang itu amal kita itu ngikuti pada keyakinan tadi itu. Kalau hatinya kita itu tambah yakin, otomatis amal itu akan tambah baik, tambah banyak. Sebaliknya kalau hati kita itu hilang keyakinannya, kurang keyakinannya, maka otomatis amal itu akan berkurang. Jadi kita harus memperkuat daripada keyakinan tadi itu. Caranya tadi itu, dekat sama orang yang yakin sama Allah, membaca kitab-kitabnya orang yang yakin kepada Allah, lebih-lebih khususnya kita harus selalu senantiasa menelaah, mengaji daripada Al-Quranul Karim, karena itulah sumber daripada keyakinan. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu diceritakan ini ada kisah. Jadi bahayanya penyakit sombong, khususnya bukan buat orang yang ahli maksiat. Ini kadang-kadang, mohon maaf, sombong itu bisa terjadi kepada orang yang ahli ibadah, merasa dirinya banyak ibadahnya, merasa dirinya banyak sholatnya, termasuk ulama sekalipun merasa paling banyak ilmunya, kemudian ngeremehkan orang yang di bawahnya. Hati-hati. Ini diceritakan dulu ada di zaman Bani Israel, ada dua orang, yang satu ahli maksiat, paling topnya maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Sampai orang-orang itu sudah dikenal, dikasih gelar sudah orang-orang dua ini. Yang satu ahli ibadah, yang ketika ahli maksiat ini berjalan, dia ketemu sama orang yang ahli ibadah ini. Ketemu, papasan, kemertek ke dalam hatinya, ngomong dalam dirinya, wah ini orang ahli ibadah yang terkenal itu, saya pengen dekat sama dia, mudah-mudahan dengan dekatnya saya mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dia orang ahli maksiat ini, walaupun maksiat masih dia itu kepingin dekat sama orang saleh, akhirnya didekati ahli ibadah. Begitu didekati ahli ibadah itu juga ngomong sama dirinya, oh ini ahli maksiat yang terkenal ini mau deket-deket sama saya enggak mau, nanti akhirnya saya ketularan. Sana diusir ini ahli maksiat ini, diremehkan sama ahli ibadah. Apa yang terjadi? Yang terjadi langsung Allah perintahkan Nabi, katakan ya kepada orang yang ahli ibadah tadi itu ya, gara-gara dia meremehkan orang yang ahli maksiat padahal dia punya niat baik untuk mendapatkan barokah, seluruh amal ibadahnya tidak diterima sama Allah, alias terhapus. Dan bilang kepada orang yang ahli maksiat tadi itu, karena niatnya dia baik untuk dekat kepada orang soleh, mulai sekarang dia termasuk orang yang ahli ibadah yang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu. Sehingga dengan itu orang yang ahli maksiat tadi itu bertobat kepada Allah, jadi ahli ibadah. Makanya hati-hati.
Jangan pernah ngeremehkan orang lain. Jangan pernah merasa diri hebat. Kalau kita ngelihat ada anak kecil di sebelah kita, kita harus menganggap anak kecil itu lebih afdol dari kita, kata Imam Ghazali. Lebih ahli ibadah. Kita mengatakan, tuh lihat anak kecil, dia masih kecil, tidak pernah dosa. Saya ini sudah tua, banyak dosanya, berarti anak kecil ini lebih mulia dari saya, kata Imam Ghazali. Jadi kalau kita melihat anak kecil, makanya kita lihat ulama-ulama, kadang-kadang anak kecil dicium tangannya. Kenapa? Anak kecil itu tidak punya dosa. Sebaliknya juga kalau ada anak kecil ngelihat orang tua harus husnudzon. Tuh lihat orang tua sudah banyak ibadah, saya masih kecil, belum ibadahnya masih sedikit. Berarti orang yang lebih tua itu lebih afdol dari saya. Memuliakan. Begitu juga ulama. Ulama ngelihat orang awam harus gitu. Saya ini tahu ilmu, namanya. Tapi saya tahu ilmu tidak ngamalkan, itu nanti akan lebih dituntut sama Allah. Tuh lihat orang awam, dia memang tidak melakukan ibadah, tapi karena dia tidak tahu, wajar. Kalau saya ini tahu tapi tidak mau ngamalkan, saya berarti orang awam ini lebih mulia dari saya. Jadi sehingga tidak akan ada yang namanya kita meremehkan orang lain, hati kita merasa sombong. Kata Sayyidina Ali, kalau panjenengan ingin terapi ya, supaya hati kita bersih, tanya dari mana kalian berasal. Mohon maaf, kita semua ini dari mani yang hina. Apa yang mau disombongkan? Setiap hari kita membawa dalam tubuh kita apa? Kotoran. Dan kita nanti akan masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang kita sombongkan? Jadi membersihkan penyakit-penyakit hati. Kalau terapinya orang iri, bagaimana? Ingat, Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Sesungguhnya kami Allah telah membagi penghidupan hambanya di dalam kehidupan di dunia ini. Sudah dibagi sama Allah. Fulan bin fulan dapat sekian, fulan sekian, rezekinya sudah diatur sama Allah. Allah yang atur. Berarti orang kalau tidak terima saudaranya dapat nikmat, berarti dia protesnya sebetulnya sama Allah. Loh saya, Allah kok ini fulan dikasih sekian, tidak terima sama Allah, padahal sudah dibagi sama Allah. Nah, jadi panjenengan harus anggap, oh ini semua sudah dibagi, kenapa saya mau protes? Itu urusannya Allah. Kita sebagai hamba tidak boleh protes, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, dari kesimpulan ya, pembicaraan ini, marilah intinya kita bagaimana supaya kita itu senantiasa membersihkan hati kita. Tentunya tadi ya, dengan langkah-langkah yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa introspeksi, evaluasi ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Buat perhitungan diri kita dululah, tidak usah memperhitungkan orang lain ya. Insya Allah dengan itu kita sering mengevaluasi diri kita. Tentunya kita juga bertanya ya, kepada orang-orang yang memang dia betul-betul menjadi seorang ulama yang dekat kepada Allah, yang yakin kepada Allah, atau minimal ya, kita juga membaca buku-bukunya. Dan yang tak kalah penting, kita harus senantiasa minimal setiap hari kita punya waktu untuk memperdalam Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun hanya 3 garis, tapi dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Karena sekarang ini sudah banyak, tidak ada alasan orang saya tidak punya buku. Di HP itu panjenengan kalau mau download tafsirnya apa aja ada ya, semua ada. Sehingga ada waktu untuk apa? Mengoreksi hati kita. Mudah-mudahan ya, bisa diterima ya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semua ini mudah-mudahan akan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, dan membersihkan hati kita. Sehingga kita selamat, hati kita bersih, kita menghadap Allah dalam keadaan biqalbin
salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.